Ibu Priska Utasolid. Beliau adalah mengajar mata pelajaran agama di SD Negeri 173317 Lubutua. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat Ibu. Oke Ibu, hari ini kegiatan kita praobservasi, di mana ini merupakan kegiatan persiapan langkah awal dan saya akan melihat proses pembelajaran di kelas Ibu nantinya. Jadi tujuan mengapa diadakan percakapan praobservasi ini adalah agar Ibu nantinya lebih siap dan juga bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke Bu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu capai? Ya, baik Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang saya capai dalam penyampaian materi kepada anak didik, yang pertama yaitu meyakini kesempatan melayani sesama manusia. Kemudian yang kedua, membiasakan hidup melayani sesama manusia. Dan yang ketiga adalah menganalisis makna melayani sesama manusia sebagaimana ibadah kita kepada Allah. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan bentuk pelayanan terhadap sesama manusia, apakah itu di dalam keluarga, di sekolah, dan juga di dalam gereja. Kira-kira itu Bu yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Oke Bu, berarti tujuan pembelajaran Ibu ini ada 4 ya Bu ya. Iya. Yang pertama ini melayani kesempatan sesama sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua membiasakan melayani sesama sebagai salah satu ungkapan kepada Allah. Kemudian menganalisis makna dari melayani. Yang keempat di sini Ibu mendemonstrasikan ya, baik itu dalam keluarga, sekolah ya Bu ya. Oke Bu. Pertanyaan yang berikutnya ya Bu ya, area pengembangan kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat Ibu mengajar? Ya, area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan di dalam mengajar yaitu yang pertama itu dalam hal pengetahuan. Di dalam hal pengetahuan di mana siswa mampu memahami arti melayani itu yang sesungguhnya, dan mereka juga mampu membuat salah satu contoh melayani, apakah itu di sekolah, apakah itu di keluarga, apakah itu di gereja. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu keterampilan. Di dalam hal keterampilan, siswa kita itu mampu mendemonstrasikan bagaimana contoh-contoh melayani di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan di dalam gereja. Oke Ibu, berarti di sini area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya, pada saat Ibu mengajar pastinya Ibu menggunakan media pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Baik dalam strategi, kemudian metodenya, itu. Adapun yang menjadi media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama strategi pembelajaran yang saya laksanakan yaitu saya memberikan materi saling melayani, yaitu adalah salah satu contoh dari pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, di mana tadi kita akan menjadikan nanti dalam pembelajaran itu ada kita buat kelompok di antara anak didik kita akan mengelompokkan mereka dari segi kita sesuaikan dia dengan materi yang kita sampaikan atau LKPD yang kita sampaikan, kira-kira itu Bu. Kemudian metode pembelajaran yang saya buat tadi seperti yang saya katakan tadi adalah metode diskusi. Jadi kita mengelompokkan anak, mungkin dia ada cara tertentu untuk mengelompokkan yang kita buat di dalam kelas. Kita kira-kira itu. Kemudian media pembelajaran yang Ibu gunakan fokusnya Bu? Iya, pakai M-Focus Bu. Kita pakai M-Focus karena memang di sekolah kita pun ada M-Focus, jadi kita tetap memanfaatkan media apa yang ada di sekolah kita untuk kita gunakan di pembelajaran. Oke Bu, pertanyaan terakhir ya Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan perencanaan pembelajaran yang Ibu katakan tadi? Ya, saya merencanakan pembelajaran yang saya katakan tadi, yaitu kebetulan materi saya ini adalah materi di kelas 6 Bu.
Jadi kebetulan kami kalau sesuai dengan roster kelas 6, kami setiap hari Selasa jam 1-2 yang menjadi roster kami agama, maka disitulah nanti akan saya laksanakan Bu. Itu kira-kira besok itu ya Bu. Oke Bu, berarti Ibu laksanakan pada hari Selasa Bu. Selasa pada les pertama ya Bu ya? Iya, pertama kedua. Baik Ibu, saya akan datang hari Selasa les pertama. Saya akan melihat atau melakukan supervisi, dan saya juga akan melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas Ibu, dan juga saya akan mencatat beberapa hal penting, dan setelah itu kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi kembali ya Bu, dalam percakapan pasca observasi. Bisa kan Bu? Bisa Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Iya, bagaimana kabar kalian nak? Baik, Bu. Iya, puji Tuhan lah baik. Ibu pun dalam keadaan baik datang ke kelas ini untuk mengajari kalian. Ya, minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang materi kita. Yang bagaimana materi kita minggu yang lewat adalah tentang penciptaan. Dan pada minggu ini kita akan ada materi lanjutannya, yaitu materi saling melayani. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya Ibu mengabsen anak-anak didik kami dulu sekalian nanti, tapi sebelumnya kita akan kebaktian pembuka. Siapa yang bersedia membawa kebaktian nak? Iya, maju ke depan supaya kita mulai pembelajaran kita. Jika jiwaku berdoa 1, 2, 3 ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kepanjangan Bapa dari hari yang berbulan ini. Bapa kami dan masuk dalam kelas, bukalah hati pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran dari Bapa Agung kami. Ya Bapa, kata kami yang bisa mempunyai agar kami lain menerima penuh. Terima kasih Pak. Oke, baik, saya mengabsen dulu ya, mengabsen anak didik kami sekalian. Boy Sanjaya, Hadir Bu. Dapa, Hadir Bu. Penny, Hadir Bu. Joy Effendi, Hadir Bu. Sucin, Hadir Bu. Pania, Hadir Bu. Lamtarida, Hadir Bu. Lestina, Hadir Bu. Sarli Handoko, Hadir. Cynthia, Hadir Bu. Nona Uli. Baiklah anak didik kami, berarti kita hanya satu orang tidak hadir. Kita lanjut kepada materi kita. Apa tadi materinya Ibu bilang? Saling melayani. Saling melayani. Tetapi sebelum kita ke materi, ada baiknya Ibu memberitahukan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu meyakini kesempatan melayani sesama sebagai ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, membiasakan melayani sesama sebagai salah satu ungkapan ibadah kepada Allah, menganalisis makna melayani sesama sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, menganalisis makna melayani sesama sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan berbagai bentuk pelayanan terhadap sesama sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ya, ada baiknya kita sepakati dulu atau kita ulang kembali, kita baca kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati pada minggu-minggu yang lewat. Ada satu orang yang bersedia untuk membacakannya? Iya, silakan ke depan nak, bacakan dulu kesepakatan kelas kita biar kita ingat kembali, biar sama-sama kita nanti bisa melaksanakan daripada apa yang telah kita sepakati.
Silakan. Kesepakatan kelas 6. 1. Masuk ke kelas tepat waktu. 2. Pembelajaran diawali dan diakhiri dengan bernyanyi dan berdoa. 3. Tidak boleh ribut di dalam kelas. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Berpakaian rapi dan sopan. 6. Mengerjakan PR tepat waktu. 7. Kalau tidak masuk sekolah, buat surat. 8. Menjalankan piket setelah pembelajaran selesai. 9. Mengikuti disiplin sekolah. 10. Mengikuti literasi setiap hari. 11. Membawa buku pembelajaran. 12. Tidak boleh mengejek teman. Iya. Terima kasih kepada anak didik kami yang bersedia untuk membacakan. Berarti ada di antara satu orang yang melanggar kesepakatan kelas kita pada hari ini, kan? Siapa itu? Wandi. Kenapa melanggar? Karena tidak membuat pemberitahuan ke sekolah. Karena apa dia maka tidak ke sekolah. Iya. Jadi sama-samalah kita melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati ya nak ya. Ya. Selanjutnya masuk kita ke dalam materi. Apa artinya melayani? Coba dulu saya tanya kalian. Siapa pernah mendengar kata melayani? Ya, bagus. Menurutmu Gabriel, apa itu melayani? Coba dulu. Menurutmu apa itu melayani? Gak usah takut. Atau siapa yang udah ada di pikirannya apa itu melayani? Iya, silakan aku. Menyembah Tuhan. Ngapain? Menyembah Tuhan. Yang lain? Pengertian yang lain menurut kalian? Ayo, berpikir kita. Jangan cuma diam-diam aja. Apa itu melayani? Kita sering dengarkan kan? Oh, pendeta sianu itu melayani di gereja yang ini. Oh, guru itu melayani di sekolah yang ini. Berarti apa itu melayani? Apa itu melayani? Melayani itu adalah bekerja dengan sepenuh hati. Melayani adalah bekerja dengan sepenuh hati. Maka dikatakan pendeta si A melayani di gereja HKBP contoh. Berarti pendeta si A tadi dia bekerja secara hatinya yang tulus di gereja HKBP. Sama halnya dengan kami Bapak Ibu guru, kami melayani di SD Lobutua. Ada beberapa orang kami yang melayani di SD Lobutua. Berarti memberikan hati untuk bekerja di SD Lobutua. Sudah paham anak didik kami? Sudah paham anak didik kami? Sudah. Itulah arti melayani. Jadi melayani itu bukan hanya untuk Tuhan, tetapi melayani juga adalah dipakai untuk melayani manusia. Bukan hanya untuk Tuhan. Kita jangan terfokus hanya untuk Tuhan ya. Oke, baik. Dalam materi kita melayani ada arti melayani itu tadi yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua ada dia dasar Alkitab melayani ya. Jadi ini ada dia anak ya, arti melayani, mengasihi teman juga bisa dikatakan melayani. Maka tadi saya katakan bukan hanya untuk Tuhan. Yang kedua adalah prasyarat melayani ada kasih. Berarti kita harus mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi manusia. Yang ketiga ada tumbuh. Artinya memiliki karunia untuk melayani. Artinya ya nak ya, tadi kita punya bakat yang berbeda. Si dapat tadi bernyanyi, bakat si Dodi tadi menggambar. Jadi artinya bakat itu harus berusaha kita mengembangkannya. Bagaimana bakat itu tadi bisa berkembang. Jangan hanya di situ saja. Contoh, si dapat dia suka bernyanyi. Padahal dia nggak mau mengembangkan bernyanyi dia itu hanya gitu-gitu aja. Yang penting bisa saya bernyanyi. Nggak boleh seperti itu. Kita harus berusaha untuk mengembangkan bakat yang ada pada kita. Berarti kita harus tetap juga belajar. Yang kemudian yang keempat adalah dewasa, menjadi orang yang dewasa dalam iman. Siapa tahu apa pengertian iman? Siapa tahu apa pengertian iman? Ya, silakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bagus, tepuk tangan dulu kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala
segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kita di dalam prasyarat melayani ini kita harus dewasa di dalam iman. Itulah prasyarat melayani. Kemudian ada dia beberapa sukacita melayani, ada 6 bagian. Yang pertama, berbagi berkat. Siapa yang pernah di sini berbagi dengan sesamanya? Apakah itu berbagi jajanan, atau berbagi pulpen, atau berbagi makanan, atau segala macam? Bagus, turun tangannya. Yang kemudian yang kedua adalah berbagi karunia. Artinya semakin terampil, ada bakatnya. Contoh, bakat Sidaka tadi bernyanyi. Mau dia kata kita bernyanyi, mau dia mengajari kawannya untuk bernyanyi. Siapa mau seperti itu? Iya, bahwa kita sebagai manusia harus mau saling berbagi. Kemudian berbagi beban. Di tengah jalan mau datang kalian ke sekolah, jatuh kawanmu bersepeda. Apakah kamu biarkan dia seperti itu di jalan? Terpaksa haruslah kamu tolong. Kamu angkat dia, bagaimana dia supaya bisa bangkit kembali. Kemudian yang keempat, satu keluarga kita di sekolah ini adalah merupakan satu keluarga. Ibu gurumu lah yang menjadi orang tua, dan kalianlah yang menjadi anak kami. Jadi kita harus saling berbagi, hidup di dalam kasih dalam satu keluarga. Kemudian yang kelima adalah makin dewasa, bertumbuh di dalam iman. Itu tadi, kita hidup sebagai orang Kristen bukanlah hanya semata-mata melakukan yang baik, tetapi kita harus bisa hidup bertumbuh di dalam iman, supaya iman kita semakin dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu menyenangkan Allah. Ini ada lagu minggu, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Tahu kan lagunya? Nanti kita pelajari. Kita harus berusaha untuk menyenangkan Allah. Bagaimana cara kita menyenangkan Allah? Berarti kita harus patuh kepada iman dan menjauhi larangannya. Itulah kita menyenangkan Allah. Oke, baiklah diri kami, itulah tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, sebentar lagi kita nanti akan belajar berkelompok. Maka sebelum kita belajar berkelompok, maka saya akan membagi kita dalam 3 kelompok. Caranya seperti ini. Coba hitung nanti 1, 2, 3. Ya. Ketika saya nanti membuat 1 di sini, hitung 1, 2, 3. Setelah saya selesai 3, hitung lagi 1, 2, 3. Seperti seterusnya. Ya, kita coba dari siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Dulu ya, kita main ice breaking dulu sebentar ya. Silakan keluar dari kursinya, berdiri. Cari tempatmu yang aman, ya, cari tempatmu yang aman. Cari tempatmu yang aman, udah kan? Sudah. Silakan duduk kembali. Kita untuk kerja kelompok. Saya akan membagikan LKPD kepada anak didik kami. Silakan dikerjakan apa yang tertulis dalam LKPD masing-masing, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa setelah kalian kerjakan
tuliskan nama kelompokmu di sana. Ya, perhatikan LKPD-nya yang mana perlu untuk ditanggapi. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, bagus. Ayo, silakan ke depan. Silakan ke depan. Coba presentasikan hasil diskusi dari kelompok satu tadi ya. Dari kelompok satu. Silakan berdiri. Yang lain menanggapi apa yang didiskusikan oleh kelompok satu. Iya. Ya, coba. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mika dan ini teman-teman saya yang bernama Melody adalah ketua kami dan saya adalah Martindis dan anggota lainnya bernama Jaga, Dava, dan Stephen. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Melayani dalam keluarga. 1. Saling tolong menolong dalam keluarga. 2. Saling mengasihi. Terus buat kelompok satu. Saya mau bertanya kepada kita, ada yang mau menanggapi teman-temannya dengan apa yang mereka diskusikan? Itu mereka bahas adalah melayani dalam keluarga. Kira-kira ada lagi melayani dalam keluarga menurut kalian? Sudah pas? Oke, kalau sudah pas. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketua kami adalah Sari Handoko dan sekretaris kami Sartika dan anggota kami Boy dan Haris. Kami mendiskusikan tentang melayani di sekolah. 1. Saling tolong menolong di antara teman. 2. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Terima kasih teman-teman. Iya, oke, baiklah anak didik kami. Jika saya perhatikan dari hasil diskusi anak-anak kami semua, berarti anak didik kami sudah paham apa itu melayani, ya. Maka kita harus saling melayani di dalam sekolah, di dalam rumah, dan juga di dalam gereja. Sudah didiskusikan oleh anak didik kami. Maka melayani itu adalah, saya ingin tegaskan kepada anak didik kami, bukanlah hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk sesama manusia. Kita harus mampu saling melayani di antara sesama, berbagi dengan kebaikan. Iya, itulah yang menjadi kesimpulan daripada materi kita pada saat ini. Ya, sebelum kita tutup, ada baiknya anak didik kami satu orang saya undang untuk membuat refleksi. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Hari ini saya sangat senang karena materi pembelajaran hari ini telah menjelaskan kepada saya bahwa arti melayani adalah bekerja dengan setulus hati atau mengerjakan pekerjaan dengan setulus hati. Terima kasih. Silakan dulu nak, kita berikan aplaus kepada teman kita. Ya, cukup. Nah, untuk menutup ke pembahasan pembelajaran kita pada saat ini, maka satu orang lah untuk membawa kita penutup kebaktian. Ya, silakan nak. Yesus sayang padaku, 1, 3 ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa dari hari lambang baru ini.
Ya Bapak, kami sudah menerima pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kami kepada kami. Semoga yang diberikan Bapak Ibu guru kami kepada kami, pembelajaran itu semoga membawa kami ke jalan yang lebih baik. Ya Bapak, kami orang baik dosa memohon ampunanmu agar kami tidak disebut anak-anakmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih terus. Amin. Ya, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita tetap semangat dan sediakan pikiranmu, sediakan waktumu untuk tetap belajar. Itulah pembelajaran kita untuk saat ini. Maka Selamat pagi untuk kita semua, salam bahagia. Hari ini kami akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi pembelajaran di kelas. Perkenalkan, nama saya Winda Niagara Setohang dari unit SD Negeri 1733 17 Lubuk 2. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Linda Nur Siregar dan Ibu Rizka Putasoid sebagai guru yang saya observasi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Ibu, hari ini kegiatan kita yaitu pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa hal yang saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi pembelajaran Ibu di dalam kelas? baik Bu, mungkin karena belum terbiasa mungkin terjadi observasi di kelas, pada saat itu saya merasa tegang sedikit Bu. Tapi walaupun merasa tegang, lama-kelamaan memang terbiasa dan saya juga merasa senang sehingga bisa menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan sehingga berjalan dengan lancar. Juga berarti selama proses pembelajaran walaupun saya observasi semua berjalan dengan baik ya Bu. Baik Ibu, dari proses pembelajaran bisa Ibu ceritakan area kompetensi perkembangan apa yang Ibu lakukan? Ya, mungkin area kompetensi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran pada saat ini observasi, yang pertama mungkin dalam hal pengetahuan, di mana siswa dapat memahami arti melayani, dan mereka sesungguhnya siswa yang ada di kelas saya pada saat saya mengajar boleh memberikan contoh-contoh di kelas bagaimana melayani sesama atau teman sekelasnya di kelasnya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi keterampilannya, barangkali siswa dapat mendemonstrasikan sikap melayani itu seperti apa di dalam kelas. Jadi mereka bisa sesama-sama siswa, mereka bisa mendemonstrasikan sikap melayani seperti apa yang diharapkan di dalam materi itu. Ibu, berarti di sini area kompetensi pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana nanti keterampilan di sini Ibu mengajak anak-anak untuk mendemonstrasikan sikap melayani baik itu dalam kelas maupun dalam keluarga. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Kemudian apa langkah-langkah area kompetensi pengembangan yang Ibu akan lakukan nanti? Oke, baik. Langkah-langkah yang mungkin yang saya lakukan dalam area pengembangan kompetensi itu adalah yang pertama, saya menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan saya ajari dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua, barangkali ketika saya mau menyampaikan modul ajar yang sudah saya siapkan, saya terlebih dahulu melihat kesiapan daripada siswa kita, apakah mereka sudah betul-betul siap untuk menerima pembelajaran pada hari itu atau belum. Kemudian yang saya lakukan yaitu saya menyiapkan media, contohnya Infocus, sehingga saya boleh menampilkan video-video pembelajaran yang lebih menarik yang bisa dilihat oleh anak-anak, sehingga mereka boleh semakin termotivasi dalam pembelajaran yang akan saya berikan dari itu. Dari yang Ibu jelaskan tadi bisa saya ambil bahwasanya
langkah-langkah yang Ibu lakukan itu ada 3. Satu, yang pertama Ibu menyesuaikan gaya belajar anak ya. Berarti di sini Ibu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu menyiapkan media pembelajaran di mana Ibu menggunakan Infocus, baru kemudian menyiapkan video-video pembelajaran supaya menarik pembelajarannya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Bu? Menyiapkan modul ajar. Iya Bu. Oke. Dari proses pembelajaran, sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi di kelas pembelajaran Ibu kemarin? Di dalam proses pembelajaran, kalau melihat dari keberhasilan pengembang kompetensi di kelas yang saya lakukan itu secara keseluruhan memang sudah cukup berhasil. Hanya saja dalam praktik saya dalam mengajar tersebut, dalam proses pembelajaran mungkin ada aja yang jadi hambatan atau barangkali kendala-kendala yang boleh dihadapi, sehingga saya merasa untuk pembelajaran berikutnya perlu juga diperbaiki supaya kedepannya hambatan atau kendala yang saya hadapi semakin mengecil ke depannya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Ibu, berarti di sini ada kendala yang Ibu hadapi ya Bu ya. Menurut Ibu, hambatan kendala apa yang Ibu hadapi saat itu pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Hambatan-hambatan yang saya hadapi mungkin ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, contoh ketika mereka dalam diskusi yang liar, kan kemarin itu kita ada diskusi anak-anak kita suruh, ada aja memang siswa tersebut yang kurang aktif dalam diskusi. Kawannya udah pada memberikan argumen atau memang menurut mereka seperti apa yang mereka diskusikan, tapi ada memang siswa kita yang diam aja di situ kurang aktif. Baik Ibu, pertanyaannya selanjutnya, apa yang Ibu lakukan jika melihat siswa kurang aktif Bu? Yang saya lakukan jika melihat siswa yang kurang aktif, ya saya rasa ada mungkin rasa kebosanan dari anak tersebut. Ya saya ingin mengajak anak-anak untuk bisa menarik perhatian anak tersebut kembali supaya dia semakin termotivasi lagi kembali ke materi sesuai dengan yang kita lakukan gitu Bu. Terus yang kedua, saya melihat minat dan gaya belajar seperti apa yang mau diinginkan anak-anak, maka kita sesuaikan juga dengan itu Bu. Kemudian yang berikutnya yang boleh kita lakukan, kita merancang pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak, yang lebih kreatif barangkali untuk anak-anak, sehingga dalam pembelajaran yang kita berikan mereka tidak merasa bosan dalam pembelajaran itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu katakan tadi ada 3 ya Bu ya. Satu itu Ibu akan menyiapkan best breaking, kemudian yang kedua Ibu akan memberikan sesuaikan dengan belajar siswa, kemudian yang ketiga Ibu akan merancang pembelajaran. Oke Ibu, kapan Ibu akan memulai rencana ini Bu? Saya akan melakukan rencana itu atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas nanti. Saya akan melaksanakannya tanggal 21 September 2024 ke depan. Baik Ibu, dalam melaksanakan rencana ini, siapa yang akan berperan aktif dalam melaksanakan rencana aksi ini Bu? Yang berperan menurut saya Bu, tidak terlepas dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah lah yang menyediakan sarana-sarana prasarana yang kita gunakan dalam pembelajaran. Kalau memang tidak ada sarana prasarananya, tidak mungkin kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih lancar ke depannya. Kemudian mungkin yang mendukung dalam pelaksanaan ini adalah juga teman sejawat. Mereka bisa membantu kita dalam hal penggunaan media pembelajaran, yang mungkin juga seperti kita memakai Infocus, ada saja yang menjadi hambatan dan teman sejawat boleh memberikan solusi seperti apa supaya pembelajaran kita lancar ke depannya. Yang kemudian mungkin yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah tidak terlepas dari guru yang bersangkutan seperti saya dan juga siswa kita yang ada di kelas tersebut. Kami Ibu yang pendukungnya dalam melaksanakan aksi ini. Baik Ibu, saya yakin Ibu akan berhasil melaksanakan
mengapresiasi Ibu dalam mencoba hal-hal yang baru, di mana di sini pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia mulai dari observasi dan sampai sekarang ini yaitu pasca observasi. Demikian kegiatan pasca observasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Horas.